Terima kasih teman-teman, kita dapat berjumpa lagi di ajaran yang selanjutnya ini. Nama saya Ibrani, dan di video ini saya akan mengajarkan tentang mengapa kita harus dilahirkan kembali. Apa maksud dari dilahirkan kembali? Selamat belajar teman-teman, semoga Tuhan membuka hati kita masing-masing dan memberkati. Kalau teman-teman mau menjadi pelajar dari Universitas Indonesia atau universitas lainnya, kita tidak bisa hari ini datang ke universitas, main langsung masuk ke kelas dan belajar. Tetapi kita harus mendaftarkan diri dulu di universitas itu, dan baru kita bisa masuk ke kelasnya. Kalau teman-teman mau pindah ke negara lain seperti Australia atau Amerika, kita tidak bisa naik pesawat dan berangkat ke negara itu untuk tinggal di sana. Tetapi kita mesti pergi ke kedutaannya dulu dan mulai memproses dan mengikuti peraturan-peraturan dari negara tersebut. Jika kita mengunjungi sebagai turis ke negara lain, lalu kita menyewa mobil dan menyetir, kita tidak bisa menyetir seperti kita nyetir di kota kita sendiri atau di negara kita sendiri. Karena semua negara mempunyai peraturan-peraturan sendiri. Kita tidak bisa membawa peraturan-peraturan atau hukum Indonesia ke Australia atau ke negara Eropa lainnya. Karena hukum dan peraturan di Indonesia tidak berlaku di negara lainnya. Teman-teman, begitu pula dengan surga. Untuk menjadi warga negara di surga, Tuhan sudah menentukan prosedur dan peraturan-peraturan kepada kita semua manusia di dunia ini. Kita tidak bisa melakukan kehendak ataupun peraturan-peraturan kita sendiri untuk kita bisa masuk surga atau menjadi citizen di surga. Siapa yang mau diadopsi menjadi anak-anak Tuhan, semuanya harus dilahirkan kembali dulu. Baru diberi kuasa sama Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Mengapa kita harus dilahirkan kembali sebelum menjadi anak-anak Tuhan? Kenapa tidak hanya percaya akan Yesus Kristus saja? Karena semua manusia di dunia ini lahir dengan dosa asal, yaitu dosa yang karena Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan untuk memakan buah terlarang. Tuhan menaruh pohon terlarang di Taman Firdaus bukan maksud untuk menyiksa atau membuat manusia menderita. Pohon terlarang itu ada karena Tuhan ingin mempunyai hubungan yang erat dengan manusia ciptaannya. Karena kasih itu tidak akan berbuah kalau hanya satu orang saja yang melakukannya. Karena dikatakan bahwa kasih itu mencintai satu sama lain, sabar akan satu sama lain, murah hati, tidak cemburuan, tidak memegahkan diri, maupun menyombongkan diri, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah atau menyimpan kesalahan. Begitu juga dengan Tuhan terhadap manusia. Sebelum manusia ditaruh di Taman Firdaus, Tuhan sudah mencukupi semua-muanya dulu untuk manusia hidup dengan kepenuhan. Tuhan menaruh beratus-ratus, mungkin beribu-ribu pohon yang dapat dimakan buahnya untuk menghidupi manusia. Tetapi dengan bersamaan, Tuhan mau juga melihat kita sebagai ciptaannya, menunjukkan kasih kita terhadap Tuhan, dan memilih untuk dekat dengan Tuhan, Allah pencipta kita, dengan mendengar dan melakukan apa yang Tuhan sudah katakan. Dari semua kemuliaan dan kasih-Nya terhadap manusia, hanya satu yang Tuhan tidak mau berbuat, yaitu memaksa untuk mencintai Dia kembali. Kita harus memutuskan dan melakukan hal itu dari hati kita sendiri, bukan perkataan belaka. Di dalam hal ini, Tuhan menaruh hanya satu pohon untuk manusia tidak memakan dari pohon itu, demi menunjukkan akan kesetiaan kita terhadap Tuhan.
Oleh karena apa yang Adam dan Hawa lakukan, sekarang semua manusia yang dilahir di dunia ini lahir dengan roh yang berdosa, yang membuat manusia mencintai Tuhan hanya di mulut tetapi tidak di hatinya, sehingga sifat manusia mudah sekali untuk berbuat dosa. Tidak usah dilatih untuk manusia membuat kejahatan, seperti percabulan, pornografi, penipuan, korupsi, pembunuhan, narkoba, mabuk, mencintai diri sendiri, menyiksa orang, mencuri, mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Sedihnya teman-teman, bahkan banyak dari orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut dan yang bersamaan dia berkata, "Aku percaya akan Tuhan." Malah setiap minggu mereka ke tempat beribadah. Inilah teman-teman yang dikatakan mereka mencintai agama, tetapi tidak mempunyai hubungan dengan Yesus Kristus. Tahukah Tuhan membuat 10 perintah Allah bukan untuk manusia berusaha menjalankan sehingga dapat masuk ke surga. Tuhan membuat 10 perintah Allah hanya untuk manusia melihat bahwa kita semua ini sudah berdosa dan tidak dapat diselamatkan. Karena di hadapan Tuhan, teman-teman, tidak ada dosa yang kecil atau dosa yang besar. Di hadapan Tuhan dosa adalah dosa. Sejak dari permulaan, yang memisahkan manusia dengan Tuhan adalah dosa. Tidak ada satu manusia pun kecuali Yesus Kristus yang pernah melihat muka Tuhan Allah. Karena dosa asal dan semua dosa selama hidup kita ini. Sehingga kita akan mati kalau melihat kesucian muka Tuhan. Oleh karena itu, bagaimanakah roh kita dapat berhadapan dengan Tuhan Allah yang Maha Esa itu di surga? Itu adalah suatu yang tidak mungkin. Tidak ada satu manusia yang dapat. Jika kalau semua manusia sudah berdosa, bagaimana kita bisa masuk surga? Yaitu dengan dilahirkan kembali. Begini teman-teman, maksud dari kata-kata dilahirkan kembali, bukan tubuh kita dilahirkan kembali dari kandungan ibu kita, melainkan roh kita yang perlu dilahirkan kembali. Yang artinya kita perlu mempunyai roh yang baru yang diberikan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus, menggantikan roh yang lama yang lahir dengan dosa asal. Dengan Roh Kudus yang baru yang dari Tuhan, hidup kita akan mulai dituntun di dalam kebenaran dan mulai diberi pengertian akan jalan Tuhan di dalam hidup kita ini. Roh Kudus yang ada di dalam kita akan mulai mengajari dan memberi pengertian akan arti dari firman-firman Tuhan. Juga Roh Kudus akan menuntun hidup kita yang baru ini dengan teguran-teguran dan dorongan-dorongan di hati kita. Di buku Yohanes pasal 3 ayat 5-7, Yesus menerangkan lebih lanjut. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Jadi teman-teman, ada 2 ketentuan yang Yesus katakan yang harus kita lakukan untuk roh kita dilahirkan kembali. Yang pertama adalah bertobat, dan yang kedua adalah permandian. Bertobat. Kita harus percaya, yang dimana kita percaya tidak hanya di mulut, karena setan-setan pun percaya bahwa Yesus adalah anak tunggal Allah. Tetapi kita harus melakukan, yaitu bertobat dosa-dosa kita dan mengakui bahwa Yesus adalah anak tunggal Allah Bapa yang lahir ke dunia ini, tersiksa dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi teman-teman yang artinya tidak ada jalan lain ke surga
selain melalui Yesus Kristus. Meminta Yesus untuk datang ke dalam hati dan hidup kita masing-masing. Meminta untuk Yesus menuntun dan mengembalakan hidup kita mulai saat ini. Kita harus mengaku dengan mulut kita dan percaya di dalam hati kita masing-masing. Dan yang berikutnya adalah permandian. Setelah kita mengaku dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita harus dipermandikan oleh air. Tahukah teman-teman bahwa Yesus pun dipermandikan oleh Yohanes Pembaptis? Mengapa Yesus sebagai anak tunggal Allah Bapa, dia juga dipermandikan? Karena Yesus mau memberi kita tahu, tidak ada terkecualian dalam hal permandian. Semua yang sudah memberi hidupnya kepada Yesus Kristus perlu dipermandikan. Karena permandian adalah simbol atau pernyataan di muka umum bahwa kita sudah menerima dan memberikan hidup kita kepada Yesus Kristus. Sewaktu kita masuk ke dalam air, kita mati bersama Yesus Kristus di kayu salib. Dan sewaktu kita keluar dari air, kita bangkit bersama Yesus di dalam hidup yang baru. Mungkin teman-teman berkata, saya sudah dipermandikan dulu waktu saya kecil atau dulu waktu masih muda. Teman-teman, waktu kita kecil atau masih muda, kita belum menerima roh yang baru. Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Jadi kalau kita dipermandikan, itu bukan lain dari orang tua kita mendedikasikan kita. Karena semua orang tua mau anaknya selamat atau masuk surga. Tapi kenyataannya, tidak ada orang lain yang dapat membuat kita selamat. Ini harus datang dari hati kita sendiri. Ingat teman-teman, Tuhan sendiri tidak mau memaksa kita untuk mencintai Dia kembali. Begitu pula tidak ada orang yang bisa membuat atau memaksa kita untuk mencintai Tuhan Allah Bapa, termasuk orang tua kita. Ini semua harus datang dari hati kita sendiri. Permandian adalah langkah berikut yang harus kita lakukan setelah bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Di buku 2 Korintus pasal 5 ayat 17-18 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Jadi di sini diterangkan teman-teman, kita semua orang yang berdosa dan yang bertobat dan yang percaya akan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kita ini adalah menjadi ciptaan baru karena dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu mereka berbicara soal roh kita. Roh yang lama sudah berlalu atau mati diambil oleh Tuhan dan diganti dengan Roh Kudus yang hidup di dalam kita ini. Teman-teman, jangan menunggu lebih lama lagi. Kalau Anda sudah siap untuk dilahirkan kembali karena sudah percaya akan Yesus Kristus dan mau menerimanya sebagai juru selamat Anda, marilah berdoa dengan saya dan percayalah dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, maafkan untuk semua dosa-dosaku ini. Saya percaya Yesus adalah anak tunggal-Mu yang datang ke dunia ini, tersiksa dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Aku percaya pada hari ketiga Engkau bangkitkan Yesus di antara orang mati. Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, karena aku percaya Yesus, darah yang Engkau curahkan di kayu salib adalah darah yang menghapus dosa-dosaku. Datanglah ke hidupku ini,
tuntunlah hidupku ini mulai hari ini. Engkaulah penggembala dan sumber dari hidupku. Terima kasih Allah Bapakku di dalam surga. Di dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Teman-teman, kalau Anda sudah berdoa itu, saya percaya Anda sudah dilahirkan kembali. Sekarang cari gereja yang di mana teman-teman dapat dipermandikan. Bukan percikan air tetapi dicelup ke dalam air yang menggambarkan akan mati bersama Yesus waktu masuk ke dalam air dan hidup kembali bersama Yesus waktu keluar dari air. Juga dipermandikan di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekali lagi teman-teman, saya tidak mempromosikan akan keagamaan, tetapi hubungan kita dengan Tuhan Allah Bapa kita di surga. Karena Dia mau kita melakukan hal ini untuk menjadi anak-anak-Nya. Saya sangat menyarankan baca kitab suci 1 pasal 1 hari. Kalau boleh saya menyarankan mulai dari buku Yohanes. Baiklah teman-teman, saya akan mengakhiri ajaran ini. Semoga kita dapat berjumpa di video berikutnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Saya Ibrani berharap Anda menikmati sebanyak saya membuatnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut tentang pelajaran ini, tulis di bawah, nanti saya akan menjawabnya. Silakan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.